Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Sehat, Kak. Kalau aku sih kurang baik Kak, soalnya kaki aku bengkak karena habis dari kan. Cepat sembuh. Sembuh ya Wanda. Lalu bagaimana Wanda tadi berangkat ke sininya? Tadi naik gokar Kak, nggak apa-apa Kak, bengkaknya cuma dikit jadi nggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu. Sebelum konseling kelompok ini dimulai, saya ada pantun nih. Mau dengar nggak? Boleh, Kak. Oke. Tapi sebelum itu, pas saya lagi pantun, ntar kalian jangan lupa bilang cakep gitu ya. Oke. Nah, udah siap? Siap. Oke. Gelas kaca di pinggir kali. Cakep. Ada katak di danau kemuning. Cakep. Wah, cuaca cerah sekali. Ayo kita konseling. Cakep. Nah, itu tadi pantunnya. Gimana menurut kalian? Bagus, Kak. Bagus. Kayak jadi Kok lebih bisa semangat gitu ya? Kok bisa Oke. disangkutin gitu ya? Terima kasih ya buat makasih juga buat kehadiran kalian di sini. Sebelum sesi konseling dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dimulai. Sasaran. Sebelum itu gimana kalau kalian menyebutkan nama dan kegiatan hari ini yang dilakukan sebelum berangkat ke kampus ini ya. Sepertinya bakal disuruh dengar cerita kalian. Gimana, setuju apa enggak? Setuju, Kak. Oke. Setuju sih, Kak, soalnya aku juga tadi waktu berangkat ke kampus tuh ketemu sama teman SMA aku. Terus ngerasa kayak seneng banget gitu, bisa ketemu lagi nih sama kawan SMA gitu. Gitu ya, seneng ya ketemu sama temen yang lama gak ketemu gitu. Jadi kayak wow gitu. Seru. Lanjut Wanda. Kalau aku sih dari tadi sebelum kesini ya Kak, aku ketemu mantan. Oh, aduh, ketemu mantan. Terus? Jadi agak nyesek karena dia sama cewek. Aduh. Untuk kamu tadi naik gokar ya? Iya, dari makanya. Terus udah. Kalau Rana gimana tadi berangkat ke sininya? Emang ada di sini? Iya. Ya Allah, ngomong aja. Gak usah sih, aku aja. Aku jalan aja Kak. Aku jarang ajak. Jalan. Oh, jalan. Oh, jalan sendiri. Apa sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Ya. Kalau Keisha gimana? Keisha sebelum kesini tadi habis ngerjain tugas Kak, emang karena kan tugas lumayan banyak. Aduh, ya, bener ngerjain dulu Mahasiswa pagi banget. baru kesini. Gitu nyempetin nugas dulu ya. Berarti. Bagus. Seru banget ya dengan cerita kalian. Kalau gitu, gimana kalau sesi konselingnya kita mulai sekarang? Oke Kak, Siap. Boleh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok. Konseling kelompok adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari kalian yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dari permasalahan yang dialami tersebut. Bagaimana? Sudah paham? paham Kak. Oke. Nah, selain itu, konseling kelompok ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui, yaitu tahap awal, tahap pengumpulan masalah, dan pengakhiran. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggota yang paling berat masalahnya, tentunya dengan kesepakatan bersama. Oh iya, Mbak. Gitu ya Kak. Selain itu, di sini di konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan. Nah, di mana setiap anggota harus secara terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan masalah dan yang paling penting harus menjaga kerahasiaan dari permasalahan teman-temannya. Perlu kalian tahu bahwasanya yang tahu masalah yang akan kita bahas nanti adalah hanya kalian yang ada
bicarakan hari ini ya. Ya Kak. Jadi kalian tidak usah takut untuk mengeluarkan unek-unek atau masalah yang ada di hati kalian. Karena di sini kerahasiaan kita pasti terjamin. Apakah bisa berjanji? Bisa. Oke. Baik, karena tadi sudah tahap perkenalan ya, kita lanjut ke tahap kegiatan atau pengungkapan masalah. Kalau gitu sekarang saya minta buat teman-teman menjelaskan masalahnya satu persatu. Adakah yang ingin memulai duluan? Saya Kak. Oh, oke, silakan Kisha. Jadi gini Kak, saya tuh sering banget nunda-nunda tugas dan emang kadang deadline-nya 2 hari ke depan ya. Iya. Terus Kisha tuh tetap aja nunda-nunda tugas. Soalnya Kisha tuh kayak masih apa ya, suka nonton drakor gitu. Jadi kan pekerjaan Kisha itu teralihkan gitu dengan itu. Karena nonton Iya. itu ya. Apalagi kan di kos Kesha itu disediakan wifi ya Kak. Jadi makin makin asik iya. gitu ya. Tapi itu wifi-nya lancar berarti di kos Kesha ya? Sama lancar Kak. Jadi Karena mendukung banget. Iya, karena berhubungan di kos Kesha itu cuma 7 orang ya isinya. Jadi lumayan lancar. Berarti kamu tuh suka nonton drakor gitu Iya. ya? Jadi Jadi- karena nonton drakor Kesha tuh jadi nunda-nunda tugas. Baik. Ada lagi? Selanjutnya? Kalau saya memiliki Ya. kebiasaan menunda-nunda tugas karena selalu tergoda dengan TikTok. Oh, TikTok. Scroll Ya. nih. Scroll TikTok ya. Terus? Jika sudah scroll TikTok, ini bisa sampai pagi. Ketika hari dan dalam membuang tugas sudah mendekat, saya segera mengerjakan dalam waktu semalam. SKS. Malah SKS dia. Jadi karena kamu scroll TikTok, kamu jadinya ngerjain tugasnya cepet-cepet gitu, semalam langsung ngejar deadline gitu ya. Nggak peduli itu kalau itu salah atau benar. Yang penting ngerjain aja gitu. Baik. Selanjutnya? Saya deh Kak. Kalau saya tuh juga sama sih, permasalahannya ya suka nunda-nunda tugas. Cuman kalau Kesha mungkin karena drakor, terus Rona karena TikTok, scroll. Kalau saya tuh nunda-nunda tugas tuh karena di kontrakan itu berisik loh Kak, teman-temannya saya itu. Terus udah berisik, mereka tuh juga ya mungkin mereka juga mungkin ada beban tugas yang sama atau yang lain. Cuma tuh kadang saya juga sering diajak mereka keluar gitu, keluar kosan, entah itu ngafe atau cuma nongki gitu. Terus nanti kalau misalkan pas pulang tuh kan udah malam tuh udah males ya ngerjain sama habis dari luar ya kan. Kayak gitu Kak. Oh, jadi permasalahannya itu kamu menunda tugas juga, Menunda tapi tugas karena juga. Karena ya faktor yang lain sebenarnya ada faktor Nongkrong luar, gitu. nongkrong, ngafe sampai malam gitu kan, nyari angin, muter-muter gitu. Terus pas malam udah balik pun udah males. baik waktu balik udah capek banget. Gitu. Jadi ditunda lagi tugasnya. Iya betul gitu tuh Kak. Lanjut. Kalau saya sih sama kayak karena sebenarnya sama semua. Permasalahan saya itu karena sering main game online. Oh, sama berarti ya. Iya. Jadi bisa sampai pagi saya main game online-nya, jadi nggak bisa sempat tidur. Terus pas di kelas saya ngantuk. Ngantuk. Karena begadang main game. Iya, makanya sering nunda-nunda tugas itu. Oke. Dari yang kalian ceritakan tadi ya, bisa saya simpulkan permasalahan kalian itu sama, yaitu menunda-nunda tugas, tapi dengan alasan yang beda-beda. Ada yang karena drakor, TikTok, game online, sama pengaruh dari teman. Iya. Dulu gitu. Sekarang saya ingin bertanya, menurut kalian masalah siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu? Menurut saya ya Kak, Oke. menurut saya sih permasalahan Vida ya. Vida ya. Karena ini cukup sulit sih, apalagi kan dari faktor lingkungan ya, faktor luar dari orang tua. Kayak mungkin Vida ada kesulitan untuk menolak ajakan. Betul ya, Kak. Saya juga setuju dengan Kesha.
Bagaimana kalau menurut Aruna, setuju? Setuju Kak. Baik. Baik Vida, apakah Vida sendiri bersedia masalahnya dibahas pada siang hari ini? Insya Allah bisa Kak. Oke. Jadi sekarang kita bersama-sama fokus terhadap pemecahan masalah dari Vida. Masalah yang dialami Vida ini menunda-nunda tugas karena diajak temannya nongkrong. Iya Kak, betul. Betul. Sekarang Vida bisa ceritakan bagaimana permasalahannya itu secara jelasnya, secara rincinya. Sama sih ya, juga dulu sih. Apa kamu nanya lagi nggak berani? Baik, sekarang Vida bisa menceritakan bagaimana permasalahan yang sedang dialami secara jelas. Bisa? Oke, bisa Kak. Jadi tuh gini teman-teman, aku ini kan yang ngontrak bareng sama teman-teman yang lain ya Kak. Nah, iya satu rumah Kak, satu kontrakan. Nah terus seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwasanya kan teman-teman saya ngajak, tapi saya juga kadang yang ngajak mereka gitu loh Kak. Kayak ya gimana sih satu hari gitu kan kita fokus dengan tugas di kampus kuliah kan kita kayak butuh pengen refreshing nih suntuk seharian masa nugas mulu gitu kan, terus kayak nanti di rumah nugas lagi gitu, jadi kayak nggak apa-apa lah kayak keluar dulu gitu loh Kak. Jadi gimana ya, setelah kalau udah keluar itu ya ujung-ujungnya ya males gitu mau ngerjain, kayak nanti dulu lah kayak gitu sih. Oh gitu, jadi ya. Menurut Vida ini yang dilakukan Vida ini benar nggak? Ya sebenarnya salah ya Kak, nggak benar gitu yang saya lakukan ini, tapi gimana ya, karena ngerasa tugasnya masih lama, deadline-nya masih lama gitu, jadi ya mungkin bisa lah keluar bentar nanti dulu tugasnya kayak gitu. Mungkin terus nanti kalau udah gitu nanti mikirnya kayaknya tugasnya gampang, bisa kali semalam aja kelar. Jadi kayak menyepelekan ya. Iya, jadi kayak mengesampingkan dan disepelekan gitu tugasnya, lalai jatuhnya Kak. Gitu lah. Tadi Vida bilang bisa selesai semalam, jadi maksudnya kebut semalam gitu ya? Iya, sisa tugas semalam. Ketika Vida ini mengerjakan tugas secara kebut semalam, apakah Vida ini mengeluh? Iya sih Kak, saya ngeluh, saya jadi capek karena kan kurang tidur gitu kan. Namanya kebut kan pasti kita kebut semalam begadang kan Kak, jadi kerasa kurang tidur jadi capek badannya. Gitu. Jadi menurut Vida ini apakah Vida akan terus menerus seperti ini? Sebenarnya nggak pengen sih Kak, kayak banyak malah jadi banyak yang negatifnya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak pengen lagi kayak gini. Soalnya saya harusnya lebih mementingkan tugas daripada keluar jalan-jalan dan ngafe. Jadi apakah Vida ini bisa mempertanggungjawabkan itu tadi perkataannya, tidak akan mengulangi seperti ini, maksudnya tidak akan mementingkan keluar dari tugas. Tapi gimana ya Kak ya? Soalnya kadang bukan saya yang ngajak tapi ya saya yang diajak Kak. Temennya gitu aja. Temennya yang ngajak, teman saya ngajak gitu buat ayo keluar dulu lah sebentar gitu. Terus kamu gak ngerasa gak enakan gitu? Ya karena aku orangnya gak bisa nolak dan ya mereka juga temen-temen gitu kan namanya diajak sampai yang ini kan, jadi kayak susah gitu Kak buat nolaknya. Harusnya kamu tolak. Harusnya kamu tolak aja Vida, nggak apa-apa kalau kamu memang nggak mau. Iya tidak, kamu harus berani menolak jika memang tidak mau. Ya betul yang dikatakan oleh Wanda dan Rona. Kamu harus bisa memprioritaskan mana yang lebih kamu utamakan. Nah menurut Vida ini yang lebih utama itu yang mana? Tugas atau nongkrong bersama teman? Yang lebih utama ya pasti mengerjakan tugas Kak. Baiklah. Nah kalau begitu kamu coba bicarain sama teman-teman kamu. Kalaupun kamu nggak mau, kamu bisa nolak secara halus, secara baik-baik, ajakan temenmu yang nongkrong itu tadi. Oke deh Kak, nanti bakal aku
depannya. Tidak bisa bertanggung jawab dengan yang tidak katakan itu tadi. Insya Allah Kak, insya Allah bisa akan dicoba. Nah, jadi sekarang saya simpulkan bahwasanya menunda tugas itu tidak baik ya. Yang pasti akan merugikan kalian sendiri, akan merasa capek, lelah, ngerjain tugasnya jadi cuman asal-asalan, ngebut semalam gitu. Jadi kalau kalian misalnya mau ini tadi nongkrong sama temen, mau menonton drakor, mau scroll TikTok, mau game online, setidaknya tugas kalian ini tuh harus diselesaikan dulu gitu loh, supaya ketika melakukan aktivitas lain tidak kepikiran dengan tugasnya. Bagaimana? Iya Kak. Akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita semua itu bermakna. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita menemukan makna hidup dan makna hidup. Dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan, saya mau bertanya, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling ini tadi? Coba menurut kamu tidak? Setelah saya mengikuti kegiatan sesi konseling ini ya Kak, jadi saya tuh sadar dan saya paham bahwasanya menunda-nunda tugas itu tuh perbuatan yang tidak benar gitu Kak. Dan itu juga bisa merugikan diri saya sendiri gitu, karena ya itu tadi kalau kita nunda-nunda kita bakal jadi SKS, terus jadi kurang tidur, badan capek, belum lagi kalau misalkan deadline-nya masih keburu. Kalau misalkan enggak, berarti kan kita akan melewatkan tugas yang diberikan dari dosen itu dan tidak akan bernilai. Ada pendapat lain? Ya Kak, jadi saya sudah sadar bahwa menjadi mahasiswa itu tugasnya adalah untuk belajar, bukan bermain. Boleh bermain, tetapi kita harus tahu untuk waktunya kapan bermain dan waktunya untuk menyelesaikan tugas begitu. Kalau pendapat kamu Anda gimana? Menurut saya ya itu mengutamakan tugas terlebih dahulu biar nantinya nggak terkejar-kejar. Oke. Kalau Rana? Sama ya, jadi intinya itulah ya. Baik, tampaknya kalian ini udah menyadari lah tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai dengan selesai. Lain waktu kita bisa melakukan konseling kelompok, tentunya atas ketersediaan kalian juga. Alangkah lebih baiknya jika kita menutup kegiatan ini dengan doa agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat, dan jika ada terus doa mulai. Baik, terima kasih saya ucapkan ya buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Bye bye. Terima kasih. See you. Kak, kalau aku Gak usah. Ya tadi ulang aja kan masih awal, nggak apa-apa diulang. kalau Ini konselornya mandiri banget. Apa?